Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kisah entertainment, kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah like, komentar dan subscribe ke channel kami. Kami doakan kalian mendapatkan rezeki yang manfaat dan barokah, serta diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jangan lupa menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti, amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Siapa sangka, siang itu di kota kecil Sukatani, sebuah keputusan sepele dua polisi muda, menahan seorang nenek tua dengan karung lusuh, menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka mengira dia hanya wanita tua biasa. Tapi ketika satu persatu dari mereka mulai mengalami hal-hal aneh, barulah mereka sadar. Mereka baru saja menyakiti seseorang yang seharusnya tidak pernah disentuh. Hari itu langit Sukatani begitu terang, tapi hawa yang menggelayut terasa ganjil. Tidak ada angin yang meniup pepohonan. Suara burung pun nyaris tak terdengar. Seolah-olah alam sedang menahan napas. Di pos polisi kecil di pinggir jalan raya Sukatani, dua petugas berjaga dengan malas. Brigadir Ari, 30 tahun, serius, tapi mulai jenuh dengan rutinitas. Di sebelahnya, Bribtu Beni, 25 tahun, cerewet dan sering melontarkan lelucon untuk membunuh bosan. Sepi banget ya, Eri. Jangan-jangan kita dijagain hantu, kata Beni, sambil menyeruput kopi sachet yang sudah dingin. Ari tak menjawab, matanya tetap menatap jalan yang kosong. Tapi tepat ketika ia hendak membalas, sebuah motor tua berhenti di depan pos. Seorang pria berusia sekitar 40-an turun tergesa-gesa. Wajahnya tegang. Pak, ada nenek-nenek aneh di sekitar rumah warga. Bawa karung besar. Jalannya mondar-mandir. Orang-orang mulai takut. Takutnya bawa sesuatu berbahaya. Di mana persisnya? Tanya Ari cepat. Di ujung gang Merpati, dekat rumah Bu Ranti. Barusan saya lihat dia berdiri aja. Lama, sambil ngomong sendiri. Tanpa pikir panjang, Ari dan Beni naik motor dinas dan meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana, benar saja, di bawah bayang pohon mangga tua, berdiri seorang nenek berkerudung kelabu, pakaiannya lusuh dan kusam. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Di tangannya tergenggam sebuah karung goni besar yang hampir menyentuh tanah. Beberapa anak kecil yang tadi bermain bola kini bersembunyi di balik pagar. Nek, seru Beni sambil turun dari motor. Lagi ngapain di sini? Nenek itu menoleh perlahan. Matanya menatap langsung ke arah Beni. Tatapannya bukan seperti orang bingung. Justru tenang. Seolah dia sudah tahu siapa yang akan datang. Saya cuma lewat. Suaranya pelan tapi jelas. Tidak mengganggu siapa-siapa. Ari mendekat, mencoba lebih ramah. Tapi banyak warga resah. Bu. Boleh kami periksa isi karungnya? Tidak bisa, jawabnya singkat. Beni langsung naik tensi. Loh, Nek, ini demi keamanan. Jangan main-main ya. Kami bisa bawa ke kantor. Silakan, ucapnya datar. Tapi kalian akan menyesal. Kata-kata itu tak dihiraukan. Dengan dorongan kecil, mereka menggiring sang nenek ke motor dinas. Beberapa warga mulai berkerumun, berbisik-bisik melihat nenek itu digiring layaknya tersangka. Di dalam kantor polisi, suasana tetap sepi. Nenek itu duduk diam di ruang interogasi kecil, dengan karung yang kini diamankan di ruang sebelah. Beberapa polisi lain ikut menonton dari balik kaca satu arah. Nenek ini kayaknya gila. Ya, kata salah satu petugas. Kalau bukan gelandangan, mungkin dukun. Ari, yang biasanya tenang, mulai merasa ada yang tidak biasa. Tatapan si nenek masih sama, tenang, seolah tidak peduli sedang di mana. Seolah, ia tahu bahwa semuanya akan berubah. Dan saat Ari hendak bertanya untuk pertama kalinya, si nenek menoleh dan berucap pelan. Kalian pikir kalian menangkap seseorang. Tapi sebenarnya, kalian baru saja melepaskan sesuatu. Suasana ruang interogasi sore itu semakin panas, meski pendingin ruangan menyala. Nenek tua itu masih duduk tenang di kursi besi yang dingin. Tangannya bersedekap di pangkuan, pandangannya kosong tapi mengarah lurus ke depan, seolah menembus dinding dan melihat lebih jauh dari yang bisa dijangkau mata manusia biasa.
Ari menatapnya dari seberang meja. Di luar ruangan, Benny dan 2 polisi lainnya mengawasi lewat jendela satu arah. Bu, mari kita selesaikan ini baik-baik. Saya hanya perlu tahu siapa nama ibu, kenapa ada di sana, dan kenapa menolak karung itu diperiksa, ujar Ari, dengan suara netral, mencoba tetap manusiawi. Nenek itu hanya menoleh perlahan, lalu kembali menatap meja. Diam. Ari menghela napas. Ia mencatat sesuatu di buku catatannya. Oke. Kalau ibu tidak mau kerjasama, kami punya prosedur untuk orang yang menolak identifikasi. Baru saja ia hendak berdiri, nenek itu membuka mulut. Namaku, Raras. Ari terkejut. Akhirnya, satu jawaban. Baik, Bu Raras. Sekarang. Dan aku tidak di sana untuk mencelakai siapapun, potong sang nenek pelan. Aku hanya menjaga. Menjaga apa, Bu? Tanya Ari. Tapi Raras tak menjawab lagi. Sementara itu, Benny sudah kehilangan kesabaran. Ia masuk ruangan dengan langkah berat, membanting map di atas meja. Dengar ya, Nek. Jangan main-main. Ini kantor polisi, bukan warung kopi. Isi karung itu mencurigakan. Siapa tahu ada benda ilegal, senjata, atau bahkan mayat. Mata Raras bergerak perlahan ke arah Benny. Kali ini lebih tajam. Tidak menyerang, tapi membuat udara di ruangan itu terasa berat. Kalian terlalu muda untuk mengerti, tapi terlalu sombong untuk mau belajar, katanya dingin. Benny tertawa mengejek. Wah, ini nenek ngomong pakai bahasa kutukan? Atau mau nyanyi mantra? Cukup, Ben, tegur Ari. Tapi terlambat. Benny sudah berdiri dan membuka pintu, lalu berteriak keluar, bawa tuh karungnya ke sini. 2 petugas lainnya datang membawa karung goni itu. Berat, meski terlihat kosong. Saat dibuka, isinya mengejutkan semua orang. Hanya ada sebuah buku tua berkulit kayu, sekantong bunga kering, dan botol kecil berisi cairan bening yang baunya menusuk seperti minyak kayu putih basi. Cuma ini, gumam salah satu polisi. Kayak barang sesajen. Benny kembali mendekat. Ia mengambil botol kecil itu dan menggoyang-goyangnya. Apa ini? Racun? Obat bius. Raras mengangkat kepala. Suaranya kini berat, dalam, dan sangat berbeda. Barang itu bukan untuk manusia. Kalian tidak tahu apa yang kalian pegang. Seketika, lampu ruang interogasi berkedip. Listrik mendadak mati, menyisakan hanya cahaya matahari dari ventilasi atas yang merambat lemah. Ruangan itu menjadi remang. Ini apaan lagi? Mati lampu, gerutu Benny. Tapi tangannya mulai bergetar. Ia menatap botol di tangannya dan perlahan-lahan meletakkannya kembali ke atas meja. Raras menunduk, lalu berbisik. Kalian membuka sesuatu. Tiba-tiba, dari luar ruangan, terdengar suara letusan keras. Bukan tembakan, tapi seperti pecahan kaca dan teriakan seseorang. Ari langsung berdiri dan keluar. Di lorong, salah satu polisi tergeletak, darah mengalir dari hidungnya. Matanya terbuka lebar, wajahnya membeku dalam ekspresi teror. Ari menoleh ke belakang, ke ruang interogasi. Tapi nenek itu sudah berdiri. Padahal ia tak pernah membuka borgolnya. Dan di dinding, tepat di belakang tempat duduknya, kini ada tulisan samar seperti bekas terbakar. Yang kalian sentuh, bukan milik kalian. Hujan turun tiba-tiba malam itu, meski langit siang sebelumnya begitu cerah. Kilat menyambar tanpa jeda, seolah langit marah. Kantor polisi Sukatani kini sepi, terlalu sepi. Suara tik-tok jam dinding terdengar nyaring, menciptakan ritme mencekam di tengah ketegangan. Ari duduk di meja kerjanya. Pikirannya kacau. Polisi muda yang tadi ditemukan pingsan di lorong, namanya Rangga, masih belum sadar. Dokter puskesmas setempat sudah memeriksa, tapi tak menemukan luka fisik. Syok berat, kata mereka. Tapi syok karena apa? Sementara itu, Raras dikurung di sel paling belakang, sendirian. Tapi bukan itu yang membuat Ari gelisah. Sejak kejadian di ruang interogasi, lampu sering berkedip, komputer menyala sendiri, dan kamera pengawas merekam suara bisikan, meski tak ada siapapun di lorong. Benny, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam.
Ia duduk di pojok ruang istirahat sambil merokok dalam-dalam. Tangannya bergetar. Gue mimpi aneh. Ri. Nenek itu, dia berdiri di kaki ranjang gue. Matanya kosong. Tapi dia ngomong. Gumamnya lirih. Ari menoleh. Ngomong apa? Dia bilang, kamu yang pertama. Ari menelan ludah. Ia merasa dingin menjalar dari punggung ke tengkuk. Dalam upaya mencari penjelasan rasional, Ari akhirnya nekat membuka buku tua yang disita dari karung Raras. Sampulnya keras, berkulit kayu tua yang sudah retak. Tidak ada judul. Begitu dibuka, halaman pertamanya kosong lalu perlahan, muncul tulisan seperti timbul dari balik kertas. Penjaga gerbang timur, Raras Bunga Wengi. Halaman berikutnya penuh simbol, mantra, dan daftar nama. Puluhan. Ari menelusuri satu persatu. Namanya tak dikenal. Sampai ia menemukan nama paling bawah. Kompol Surya Hadiman, meninggal 2003, luka bakar misterius. Ari terdiam. Kompol Surya adalah kapolsek legendaris di Sukatani yang dulu meninggal karena ledakan gas. Tapi kasusnya penuh kejanggalan. Ia mencoba mengabaikannya, sampai satu nama lagi muncul di halaman paling akhir. Bribtu Beniwe akan datang malam ini. Tubuh Ari membeku. Buku itu menulis masa depan. Ia langsung bangkit dan menuju ruang istirahat. Tapi Beni sudah tak ada. Hanya ada rokok yang masih mengepul di asbak, dan kursi yang masih berputar perlahan, seolah baru ditinggalkan. Pintu belakang kantor terbuka setengah. Ari berlari keluar. Hujan semakin deras. Petir menyambar begitu dekat, hingga membuat pohon jambu depan kantor seperti terbakar. Di ujung lorong gelap, Ari melihat sosok. Beni berdiri mematung, menghadap dinding. Ari memanggil, tapi tak dijawab. Ketika ia akhirnya menyentuh bahu Beni dan membalik tubuhnya. Wajah Beni pucat pasi. Bibirnya membiru. Matanya terbuka, tapi tidak melihat. Di dadanya, tertempel bunga kering yang sama dari karung Raras. Dan di balik daun bunga itu, tertulis dengan darah. Yang pertama sudah pergi. Ari mundur, terguncang. Nafasnya tercekat. Dari kejauhan, terdengar suara tawa pelan, bukan suara Beni, dan bukan suara manusia biasa. Dan saat ia menoleh ke arah sel, Raras tidak lagi di sana. Hujan belum berhenti. Kota Sukatani tenggelam dalam gelap dan genangan air. Sirene ambulans baru saja membawa tubuh Bribtu Beni ke rumah sakit. Tapi Ari tahu, itu hanya formalitas. Beni sudah tak bernyawa sejak sebelum tubuhnya ditemukan. Ari kembali ke kantor. Matanya sayu, tapi pikirannya liar. Di atas meja, buku tua dari karung Raras masih terbuka. Tapi kini, setiap halaman yang tadi penuh tulisan, kembali kosong. Hanya satu halaman yang tersisa, halaman tengah. Di situ tergambar simbol lingkaran besar berisi bunga Wijaya Kusuma, diapi tulisan kuno yang tak dimengerti. Tak ada lagi waktu untuk diam. Ari meninggalkan kantor menuju rumah seseorang. Orang yang bisa saja menyimpan potongan besar dari teka-teki ini. Bu Marni, juru kunci makam tua di ujung desa. Wanita sepuh ini dikenal sebagai penjaga catatan sejarah desa yang tak tertulis. Dulu ia sering dipanggil untuk urusan mistis, hingga orang-orang lebih memilih melupakannya karena takut dianggap ketinggalan zaman. Rumahnya masih sama, beratap rumbia, dikelilingi pohon beringin dan semak-semak liar. Ketika Ari mengetuk pintu, Bu Marni membuka dengan mata merah, seperti sudah tahu siapa yang datang. Kamu telat, Nak Ari, katanya sebelum Ari sempat bicara. Kalian sudah menyentuh yang tak boleh disentuh. Ari terdiam. Aku butuh tahu siapa dia, nenek itu. Raras. Bu Marni menghela napas, lalu duduk di kursi reot. Dia bukan sekadar nenek. Dia adalah penjaga gerbang timur, satu dari 4 penjaga yang ditunjuk di zaman dulu, sebelum zaman ini mengenal hukum dan polisi. Gerbang apa maksudnya? Gerbang antara dunia kita dan dunia yang lebih gelap, bisiknya. Setiap daerah punya satu. Di Sukatani, gerbang itu ada di balik tanah lapang tempat dulu kerajaan kecil berdiri. Dulu, para penjaga menahan roh-roh jahat agar tak menyeberang ke dunia kita. Tapi setelah zaman berubah, orang-orang lupa. Mereka tak percaya lagi. Ari mulai merasa darahnya dingin.
Kenapa dia datang ke sini lagi? Karena penjaga tak boleh dilukai, jawab Bu Marni sambil menatap lurus. Kalian bukan hanya menyakitinya. Kalian merusak penyeimbang. Dan kalau dia marah, batas itu akan hancur. Ari mencoba mencerna semuanya. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana menghentikannya? Bu Marni berdiri dan mengambil sesuatu dari peti kayu tua. Lembaran kain kuno bertuliskan mantra, dengan gambar bunga Wijaya Kusuma di tengahnya. Kalau kamu ingin memperbaiki ini, kamu harus temui dia. Tapi bukan dengan tangan kosong. Minta maaf tidak cukup. Kamu harus ikut menjaga, atau menggantikannya. Ari menggenggam kain itu erat. Ia tahu, ini bukan lagi soal polisi dan tersangka. Ini soal hidup dan mati. Dan mungkin, dunia yang jauh lebih luas dari apa yang selama ini ia pahami. Ketika ia keluar dari rumah Bu Marni, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Di langit, bulan tertutup awan hitam, dan suara lolongan terdengar dari jauh. Ari menatap ke arah tanah lapang tua, tempat di mana gerbang itu konon berada. Dan di ujung lapang itu, berdiri sosok kecil berjubah kelabu, tak bergerak. Raras telah menunggu. Tanah lapang itu terasa jauh lebih besar di malam hari. Angin berdesir seperti bisikan ribuan suara yang tak terlihat. Pohon-pohon di sekelilingnya bergoyang pelan, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang tak bisa dihentikan. Ari melangkah perlahan, kain mantra pemberian Bu Marni tergenggam erat di tangan kanan. Setiap langkah mendekatkannya pada sosok berjubah kelabu yang berdiri membelakanginya, di tengah lingkaran batu tua yang nyaris tertimbun tanah. Bu Raras, panggil Ari, suaranya bergetar. Saya datang untuk meminta maaf. Sosok itu tidak bergerak. Ari melanjutkan, kami tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Kami salah. Saya salah. Tiba-tiba angin berhenti. Hening. Dunia terasa beku. Perlahan, Raras berbalik. Wajahnya sama seperti di kantor. Tua, keriput, tapi mata itu bukan mata manusia biasa. Di balik iris gelapnya, ada pusaran kelam. Seperti lubang tak berdasar yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Kamu tidak salah, katanya datar. Kamu hanya mewakili zaman yang lupa caranya mendengar. Ari menunduk. Tapi saya ingin memperbaiki. Saya akan lakukan apapun. Raras menatap ke langit. Awan mulai berputar pelan di atas mereka. Lingkaran batu tempat ia berdiri kini memancarkan cahaya samar. Tanah bergetar. Dari kejauhan terdengar suara jeritan. Bukan manusia, bukan hewan. Keseimbangan telah rusak, bisik Raras. Gerbang sudah terbuka sebagian. Jika tidak ditutup malam ini, dunia kalian akan berubah selamanya. Ari menelan ludah. Saya akan menutupnya. Apa yang harus saya lakukan? Raras menatapnya dalam-dalam, lalu menyodorkan tangannya. Di telapaknya, muncul bunga Wijaya Kusuma yang mulai layu. Bunga ini hidup hanya satu malam. Ia membuka gerbang, dan ia juga kuncinya. Tapi hanya bisa ditutup dengan pengorbanan. Ari mengangguk pelan. Nyawa saya. Raras menggeleng. Bukan nyawamu, tapi rasa takutmu. Ego manusia. Kesombongan bahwa kamu bisa mengendalikan semuanya. Kau harus menyerahkan semuanya, dan menjadi penjaga. Cahaya dari lingkaran batu semakin terang. Angin kembali berhembus, lebih kencang, membawa suara-suara aneh dari celah yang mulai terbuka di tengah lapangan. Ari menatap bunga itu, lalu menatap wajah Raras, yang kini perlahan memudar, seolah menghilang. Atau mungkin berpindah. Ketika ia meraih bunga itu, tubuhnya seolah disedot ke dalam kekosongan. Sekejap, ia melihat semuanya. Masa lalu, gerbang yang dijaga Raras selama puluhan tahun, roh-roh yang pernah ditahannya, wajah-wajah orang yang pernah mencoba menantangnya. Ia melihat Benny, Rangga, semua polisi yang dulu pernah menyentuh apa yang tak seharusnya disentuh. Dan kemudian sunyi. Ari berdiri di tengah lapang. Raras tak ada. Cahaya menghilang. Lingkaran batu retak dan pelan-pelan tenggelam ke dalam tanah. Gerbang tertutup. Pagi hari. Kantor polisi Sukatani kembali seperti semula. Tak ada yang aneh. Tak ada kejadian. Benny, Rangga, tidak pernah tercatat dalam laporan. Nama-nama itu
hilang dari arsip. Orang-orang tak lagi bicara tentang nenek misterius. Seolah dia tak pernah ada. Namun, di pos jaga, seorang petugas baru duduk sendirian. Ia membaca buku log lama dan menemukan nama. Ari Wibowo hilang saat bertugas. Berkas ditutup. Di halaman terakhir buku log itu, ada tulisan tangan dengan tinta merah. Penjaga baru sudah di tempatnya. Jangan ganggu batas. Dan di tanah lapang yang kini sudah jadi semak tinggi, sesekali orang melihat seorang pria muda berdiri sendiri, diam, membawa seikat bunga wijaya kusuma. Menjaga. Menyesali. Selamanya.